Halo teman-teman, balik lagi di channel gue CRY atau Cried Lies. Di video kali ini gue bakal ngasih tutorial singkat atau misalnya si pembelajaran buat kalian yang ingin belajar edit atau belajar pakai aplikasi Adobe Premiere. Dan kali ini kita akan mempelajari sedikit tentang itu aplikasi. Sedikit. Oke, mungkin untuk beberapa alasan video ini akan ada beberapa part, dari part beginner, newbie, advance, intermediate sampai master, suhu, master, dibayar thank you, dan lain-lain. Jadi gitu dong kok bayar. Biasalah. Yang pertama harus kalian lakukan untuk para pemula adalah membuka aplikasi Adobe Premiere tersebut. Gimana cara bukanya? Biasanya sih kalau kalian mendownload atau menggunakan yang Creative Suite atau CS, itu dia biasanya seketika kalian install, dia akan muncul di sini, desktop. Tapi apabila kalian menggunakannya Creative Cloud atau CC, kalian harus mencarinya mungkin di tombol Start. Kalian ketikkan aplikasi yang kalian inginkan, Adobe Premiere doang, enggak ada banyak. Cuma jangan ketik Adobe ya, langsung aplikasi yang ingin kalian gunakan. Misalnya After Effects, Photoshop, atau Premiere sendiri. Di sini kita belajar menggunakan Premiere. Jadi gua buka Adobe Premiere-nya. Kita buka Adobe Premiere-nya, kita tunggu beberapa saat dan voila, ini adalah tampilan dari Adobe Premiere Pro Creative Cloud. Kenapa di sini nggak ada gambarnya? Gampang, internet gua lemot. Biasa kalau internet kalian gacor, itu nanti muncul ya. Kayak di sini kayak tutorial atau apa bla 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 bla. Apalagi kalau kalian original, ini baca mantap. New project di sini. New project itu apa? New project itu membuat project baru. Ya namanya juga new. Open project adalah membuka project yang telah kalian buat sebelumnya. Karena kita di sini hanya akan sedikit memberikan tutorial singkat kepada para pemula, kita menggunakan new project. Misal sih kita buat belajar. Di sini harus kalian lihat ya. Nama ini adalah nama, bukan nama video yang kalian buat, tapi nama dari project yang akan kalian buat. Location ini adalah temporary, ketinggian bahasanya ya, atau tempat di mana menyimpan dari project ini. Dan biasanya ya di lokasi ini akan disimpan semua auto save, semua rendering, dan lain yang banyak banget. Jadi gue saranin lokasi kalian tempat menyimpannya itu ukurannya besar. Apalagi kalau kalian di SSD kan kecil-kecil kan. Gue nggak tahu sih, mungkin ada yang nyimpan pengantar tidurnya di SSD gitu. Gila, rajin banget. Apabila kalian ingin menyimpan tempat lain, sederhana, ada browse. Kalian bisa menyimpannya di mana tempat kalian inginkan. Tapi sini gue akan default aja. Dan di bawah sini ada ya yang aneh-aneh gini. Apa ini? Timecode, auto sample, DV. Ini kan kita bahas di video yang lebih intermediate. Untuk selanjutnya kita oke saja. Oh iya, BTW sudah intro belum ini video? Belum? Oh ya udah, kita intro dulu. Oke, karena sudah intronya lewat ya, ngapain juga pakai intro. Kita lanjut lagi ke videonya. Kita tadi sampai mana? Oke, kita sampai membuka tampilan dari Adobe Premiere itu sendiri. Di sini ini adalah tampilan default dari Adobe Premiere. Di sini kita akan diberikan pilihan window seperti learning, yang cocok banget untuk newbie. Tapi kalau kalian kesini nanti di video kagak laku. Ada assemble ini kalian ingin melihat file-file mentahan atau source secara lebih luas. Gampangnya gimana? Nanti editing, di sini adalah dapur editing. Nah ini biasanya defaultnya ya. Defaultnya nanti akan diberikan workspace. Nah ya, ini namanya workspace seperti ini. Workspace tuh kayak kumpulan gini-gini loh. Ada program, ada source, ada ini apa. Nanti kita bahas. Ada color. Ya di sini masih sekedar color untuk menambahkan warna, pewarnaan, efek. Nah mungkin akan kalian banyak gunakan itu nanti adalah efek. Seperti ini. Efek itu apa? Jadi efek itu nanti adalah kalian diberikan pilihan di sebelah kanan dari workspace kalian.
Ini adalah efek default ya, default ada macam-macam, video, audio effect, transition dan lainnya. Ada audio, wow, ada audio juga. Kalian bisa mengedit audio kalian langsung di workspace ini. Grafik, wah ini jarang gue pakai. Ya kayaknya lumayan berat juga nampilin ini. Dan defaultnya adalah editing. Kita akan mengenal dulu apa-apa saja ini. Kalau kita klik, ini ada 4 bagian. A, B, C, D. Apa itu semua? Mari kita pelajarin buat Anda yang pemula. Yang pertama kali harus kalian lakukan adalah mengimpor source atau mentahan dari apa yang ingin kalian edit ke dalam sini. Misalkan gua mau masukkan sebuah file, misalnya seperti ini ya. Aku ingin masukin sebuah gambar. Caranya ada banyak. Pertama, file, import, Ctrl I. Misalnya gua ambil nih gambarnya, oh Free Fire, oke. Free Fire ini, wow, saya sudah masukin gambar Free Fire. Lalu saya ingin masukin video, oke, cari video, Ctrl I lagi, video, Black Desert, misalnya ini. Nah, di sini gua ada 2 source code, pertama gambar dan juga video. Kalian bisa lihat ya, kalau di video ini ada lambang nggak kelihatan. Udah. Nah, untuk workspace di sebelah kiri bawah itu adalah menampilkan source yang sudah kalian import sebelumnya. Lalu apabila kalian klik 2 kali, misalkan di video ini, dia akan tampil di workspace di atasnya. Dari sini kita bisa ngelihat preview dari source video yang telah kita import ya, bisa lihat ini. Lalu yang sebelah kanan ini apa? Oke, di sini ada tulisan timeline. Ada beberapa tools juga di sini. Timeline itu artinya kalian mengatur tempo videonya di sini. Tapi sebelumnya kalian harus membuat sequence dulu. Kenapa harus membuat sequence? Ada tulisan no sequence. Cara membuatnya gimana? Gampang. Oke, pertama adalah kalian bisa file, new, sequence, Ctrl N. Coba. Ini kali ini apa? Available presetnya banyak. Lalu mana yang paling kalian gunakan? Itu nanti saja. Ini akan kita bahas di video intermediate. Ini adalah kita membahas untuk para pemula newbie ya. Jadi jangan tanya, ini apa, nanti kita bahas. Kalau dibahas sekarang panjang. Namanya bebas ya, asal jangan nama mantap, ntar nggak pernah diopen. Oke. Ini adalah tampilan sequence dari yang sudah kalian buat sebelumnya. Terbata-bata banget ngomong. Nah, berikut adalah bagaimana cara kita memasukkan source kode kita kemari. Gampang sekali, kita bisa saja dengan cara drag. Nih ya, misalnya gambar ini kita drag klik kiri tahan, boom. Wow, ada 2 pilihan. Nah, inilah yang harus kalian hati-hati. Kenapa? Ada keep exiting settings, ada change sequence setting. Apa yang kita pilih? Yang kita pilih adalah change sequence setting. Biarpun keep exiting ini kayaknya clickbait banget ya. Loh, kenapa kita change sequence setting? Ini pesan gue untuk lo para pemula-pemula di luar sana. Kalau kita memilih change sequence setting, maka sequence-nya akan disesuaikan dengan video kita. Tapi apabila kita memilih keep exiting setting, maka sequence-nya atau settingan sequence yang tadi kita buat itu akan mengikuti apa yang kita pilih. Yang kita pilih dari mana? Yang kita pilih dari yang kita buat sebelumnya. Dari mana itu? Oke, kita back dulu. Kita Ctrl N lagi. Nah, kalau kita keep exiting setting, dia akan memilih dari ini loh, preset yang telah kita pilih, yang kita nggak tahu ini apa. Ya kan? Hasilnya gimana? Contoh nih salah satu hasilnya. Nah, dia ke crop. Kenapa? Karena beda antara
video dari source dan juga pengaturan dari sequence. Agar sama, kita harus change sequence setting. Oke, kini kita hapus dulu. Dia bisa menekan tombol delete di keyboard ataupun klik kanan lalu delete. Aduh, mana lagi? Clear aja lah, sama aja. Oke, kita drag lagi videonya. Kita pilih change. Beda ya. Ini yang change. Dan yang ini yang keep exiting. Nah, kalau yang keep exiting dia resolusinya nggak pas gitu. Kalau yang change dia ngikutin sesuai kodek dari video tersebut. Oke, kita lanjut aja. Jadi semua workspace 4 sisi di Windows Editing ini telah ada isinya. Bedanya apa? Bedanya adalah yang sebelah sini dia akan menampilkan video dari source, sedangkan sebelah sini menampilkan video dari timeline. Jadi ini kalau kita jalanin ya, dan jalannya di sini. Kalau kita jalan ini, jalan di sini. Tapi kalau yang ini itu jalanin yang sebelah sini, yang kita klik 2 kali. Oke, kita lanjut lagi videonya. Berikutnya adalah kita ingin memasukkan gambar. Memang kayaknya konten ini ya, ini udah ada video. Tapi mungkin kalian ingin menambahkan gambar gitu misalnya. Gampang. Caranya sama kayak tadi. Kita punya gambar Free Fire, kita klik kiri tahan, kita drag. Boom. Nah, tuh. Nah, ini yang perlu kalian perhatikan. Mungkin kalian di sequence akan melihat ada V1, V2, V3. Ini pangkat PB bukan ya? A1, A2, A3. Ini juga bukan merek HP ya. Ini adalah angka prioritas. Apa itu angka prioritas? V, video, A, audio. Jika kita semakin ke atas, semakin angkanya tinggi, dia semakin diprioritaskan untuk ditampilkan di layar. Seperti ini. Kenapa dia tampil di layar kita gambar Free Fire ini? Karena dia ada di prioritas V2. Tapi apabila kita pindah video Black Desert ini ada di V2 atau di V3 dan gambar Free Fire itu tetap di V2, yang terjadi adalah gambarnya nggak kelihatan. Bukan tidak kelihatan, tapi ketimpa oleh video ini. Jadi gambarnya ada, iya ada di belakang dari video ini. Percaya nggak? Nggak, mantap. Ada di belakang ya. Tuh, ya kan? Ada di belakang kan? Tuh. Ketutupan aja dia. Tuh, ya enggak? Oke. Itu adalah untuk V1 video dan V3. Ini adalah prioritas. Jadi semakin tinggi angka toggle-nya, itu semakin tinggi prioritasnya untuk ditampilkan di halaman preview. Berikutnya adalah cara memasukkan kata-kata. Wow, kata-kata ya. Mungkin sederhana sekali ya. Kita di samping kiri ini akan melihat banyak sekali ya. Ada selection tool, oke, V, track select, forward to A, dan ya, yang kata-kata adalah kita menambahkan tes paling bawah. Itu tuh. Jadi kita akan menambahkan kata-kata di sini. Misalnya kita klik ya, atau misalkan pencet T, kalian bisa ngeklik langsung dari toolbox yang ada di samping kiri sequence, atau pencet T di keyboard kalian. Jika sudah, pastikan dia akan berwarna biru seperti dan kursor kalian berubah. Tuh. Nah, berubah ya. Tuh. Dan kursor biasa. Ya. Ini kursor biasanya kayak gini doang, kursor berubah nih. Kalau sudah klik, tek. Ketika kalian diklik, langsung aja ketik. Misalnya, aku sayang kamu. Aku sayang kamu. Tapi wow, saya tak ingin meletakkannya di situ. Nggak apa-apa. Kalian kembali ke selection tool atau kalian pencet V, klik, pastikan ya. Kalian bisa pindahkan. Dan pastikan jika kalian ingin memindahkan sesuatu,
bagian yang kalian pilih itu aktif. Ini aktif ya. Kalau tidak aktif dia gini ya, aktif malah yang ini, yang gambar Free Fire yang udah kelihatan tadi. Kalau aktif, klik kiri dulu, baru kalian pindahkan. Sangat mudah. Bagaimana cara memperbesar? Gampang. Kalian arahkan ke ujung, nah seperti ini. Lalu kalian mainkan seperti kalian mainkan anu kalian. Nah, asik sekali. Atau kalian bisa juga memutar ya. Kita kelihatan kursornya untuk diputar. Nah, aku sayang kamu. Tapi saya ingin video itu tulisannya lebih panjang, maksudnya lebih lama durasinya. Gampang, tinggal mainkan aja ini. Nah, bisa kelihatan ini langsung selama ini ada juga. Wow, keren abis kan? Buat anak kecil ini mah. Buat copyright gitu ya. Oke, sampai di sini dulu video kali ini untuk tutorial lanjutan beginner, intermediate ataupun advance. Ntar bakal gue lanjutin lagi. Dan untuk kali ini gue bakal fokus untuk bikin tutorial Adobe Premiere untuk beginner terlebih dahulu. And see you next time in the part 2.